Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di pertemuan kali ini, pertemuan ke-13 mata kuliah evolusi, kita akan belajar mengenai populasi modern. Dan maaf ya, kita harus belajar melalui video pembelajaran karena prodi kita akan melakukan persiapan secara rutinitas ini untuk melakukan ini proses jauh mana perkembangan dari tahapan akreditasi, dan saya ini mohon doanya semoga teman-teman mahasiswa ini bisa membantu baik itu secara dukungannya kepada dosen ataupun prodi, dan doanya semoga akreditasi kita ini berjalan lancar dan hasilnya tentunya yang diharapkan adalah yang lebih baik. Baik ya, saya mulai saja. Ini ada suatu gambaran ya, populasi modern itu yang dipelajari adalah mikroevolusi, dan mikroevolusi itu adalah mempelajari mengenai tingkatan untuk evolusi yang berukuran skalanya kecil, dan dia itu dipelajari pada tingkatan di bawah spesies. Contohnya ini pada adaptasi. Misalnya populasi manusia itu di berbagai tempat itu akan melakukan adaptasi, dan adaptasinya itu terhadap lingkungan itu akan mengakibatkan perubahan, misalnya perubahan terhadap baik itu ras ataupun spesiesnya, dia itu akan berbeda. Misalnya itu dari ras manusia itu di berbagai tempat ataupun daerah yang lingkungannya berbeda, tentunya dia akan memiliki kulit yang warnanya berbeda. Untuk ras ini sendiri itu ada subspesies, itu ada ciri-ciri genetisnya. Ini adalah proses evolusi bangsa secara diagnosa rasialnya. Kemudian lineage itu dia itu membagi manusia menjadi 4 ras. Yang pertama itu ada Homo americanus. Dia itu cirinya warnanya itu kekuningan, kemudian perawatakannya dia itu mungkin suka bersenjata, kemudian perawakannya itu dia tegak, kemudian rambutnya itu hitam, keras kepala, dan juga memiliki adat. Kemudian ini sudah jelas ya, berarti kalau dia itu suka bersenjata dari Homo americanus, dari apa ya, mungkin ini suatu prediksi awal bahwa negara ini dia itu kemungkinan dia itu dari awal sudah ini ya, memiliki perwatakan suka melakukan persenjataan baik itu penjajahan ataupun lainnya, sehingga dia itu tidak akan puas pada suatu tindakan, sehingga dia itu akan lebih berjaya itu. Nah, jadi bisa dilihat itu bangsa ini juga dari awal itu melakukan penjajahan dengan caranya dia suka ini melakukan persenjataan itu. Kemudian yang kedua itu ada Homo europaeus. Sifatnya dia itu mungkin dia itu bisa perawakannya itu terlihat lebih muda, kemudian perwatakannya percaya, kemudian juga mungkin kuat. Untuk morfologinya rambutnya itu kuning, kemudian perwatakan lainnya lemah lembut, pikirannya itu tajam dan banyak akal, dan sehingganya dia itu lebih banyak menghasilkan ini peraturan hukum. Kemudian yang ketiga itu ada Homo asiaticus. Itu mungkin dari warnanya, mungkin warnanya kehitaman, sifatnya itu pemurung, kemudian juga bisa tegar, kemudian rambutnya itu hitam, keras hati, aku iri ini mungkin, sehingga dia itu lebih banyak menghasilkan pendapat. Nah, biasanya pendapat inilah ini yang menghasilkan seseorang ini lebih banyak bergibah gitu. Kemudian Homo africanus, dia itu mungkin dari warna kulitnya hitam, kemudian mungkin dari ini ya, dari kerjanya ataupun otaknya itu lamban, santai, kemudian rambutnya hitam, memiliki perwatakan mungkin licik, tidak bertanggung jawab, dan sehingga terjadi perasaan yang sesaat. Untuk Ratius ini 1840, dia itu kepalanya itu lonjong, sedang dan bundar. Ini terbagi menjadi 3 ras.
baik itu kaukasoid, negrid, dan mongoloid. Ciri-ciri lainnya, seluruh badannya, otak itu ada jari kaki sampai alat-alat yang dalam. Kemudian ciri-ciri poligenis ini membedakan ras berdasarkan warna kulit, warna rambut, bulu badan, iris mata, dan besar tubuhnya. Kemudian untuk variasi tinggi badan setiap rasnya itu dari ukuran 130 sampai 200 meter, 200 cm. Lihat itu kurang dari 160 itu ukurannya pendek, kemudian 150 sampai 165 ukurannya sedang, 165 sampai 160 untuk ukuran tinggi, dan lebih dari 160 ukurannya sangat tinggi. Kemudian tiga ras pokok itu untuk ciri utamanya itu terbagi menjadi kaukasoid, mongoloid, dan negroid. Kemudian dua ras kecilnya itu terdiri dari Austramelanesid dan Khoisanid. Kemudian untuk ras ataupun subspesies ini terjadi adaptasi terhadap letak geografis. Kemudian bentuk adaptasinya itu ada yang punah ataupun langka. Mungkin ini tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, ataupun dia bisa beradaptasi, tapi itu mungkin keberadaannya itu sangat langka. Kemudian juga ada yang sifatnya juga survive, sehingga dia itu lebih banyak menghasilkan keturunannya. Kemudian bentuk-bentuk adaptasinya mungkin dengan cara memperoleh udara, air, dan makanan, mengatasi kondisi fisik lingkungan, baik itu suhu, cahaya, ataupun panas, mempertahankan hidup dari musuh, kemudian dengan cara reproduksi dan respon terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan. Kemudian adaptasi itu pada makhluk hidup itu sudah diketahui dengan jelas. Adaptasinya ada dengan cara morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Kemudian warna kulit itu melanosit itu akan menghasilkan melanin sehingga terjadi timbul pigmen kulit, dan perbedaannya itu terdapat pada jumlah melanositnya. Semakin banyak melanositnya, otomatis warna kulit dari seorang juga akan semakin gelap. Kemudian pembagian pada kulit, tinggi rendah aktivitas melanosit, dan pigmentasi kulit itu kebutuhannya ada yang ini ada radiasi ultraviolet biasanya pada daerah tropis, kemudian ada yang vitamin D, kalsium untuk pertumbuhan perbaikan tulang ini pada daerah yang dingin. Kemudian pigmentasi kulit itu berhubungan dengan pigmen melanin. Ada dua jenis melanin yaitu biomelanin, ini dari warna kulit merah sampai kuning, kemudian ada iomelanin dari warna kulit coklat gelap sampai hitam. Tiap manusia itu berbeda memiliki jumlah dan ukuran partikel melanin, dan perbandingan melanin ini akan menentukan warna kulitnya. Kemudian aklimasi terhadap perubahan musim, ini adalah kemampuan kulit untuk berwarna menjadi coklat pada musim panas. Kemudian untuk suhu yang dingin itu akan terjadi adaptasi baik itu sirkulasi ekstremitas ataupun arah gerak. Kemudian menurut M. T. Neumann itu ada dua kaidah Bregman dan Allen. Bentuk tubuh sama, kemudian ukurannya lebih besar, luas permukaan badan relatif kecil. Kemudian yang Allen itu ekstremitas pendek menaikkan rasio massa badan terhadap luas permukaan badan. Untuk adaptasi ketinggian, jika udara tipis, tekanan oksigen akan rendah, suhu akan menjadi dingin, dan akhirnya efek biologis dan psikologis. Respon biologisnya itu kecepatan pernafasan dan paru-paru itu akan naik, kelelahan mental dan fisik, gangguan pencernaan dan tidur, pening, berat badan itu akan menurun, juga menyebabkan keguguran, bayi lahir cacat, dan kematian dini bagi bayi. Untuk adaptasi ketinggian itu meliputi tiga hal. Pertama, perubahan fisiologis jangka pendek, kemudian ada modifikasi selama pertumbuhan dan perkembangan, dan ketiga, modifikasi unggul pada gen yang unggul pada populasinya. Contohnya itu orang Spanyol, dia hidup di pegunungan Andes, bangsa Inca di Amerika Selatan, dia itu beradaptasi dengan jangka panjang terhadap tekanan ketinggian tempatnya, sehingga mereka itu bisa hidup terbiasa di tempat yang dingin.
kemudian adaptasi nutrisi tidak hanya pada sumber-sumber makanan, derajat dan cara pemanfaatannya, kemudian kecepatan metabolisme dasarnya itu ada yang rendah, berarti dietnya itu buruk atau makanannya itu buruk, kemudian dia tinggi, artinya dia itu nutrisi yang diperoleh juga baik. Contohnya Cina Selatan. Kemudian adaptasi khusus waktu lama, contohnya kesulitan mencerna laktosa, kemudian gejala MSG ataupun ini dari garam, kemudian perubahan pola nutrisi baik itu di negara Jepang sampai ke Amerika. Ini perubahan pola nutrisi yang diperoleh ya, ataupun berdasarkan adatnya itu, ataupun untuk pengolahan makanannya. Baik ya, materi ini sudah cukup ya. Jadi materi di pertemuan ke-13 ini sangat singkat sekali ya, mengenai populasi modern. Ya, ada hal-hal yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan di Google Classroom. Jika tidak, saya akhiri dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.